Halo, nama aku Edi Setiawan dengan NIM akhir 260. Di sini aku bertindak sebagai ketua kelompok dan pewawancara ibu kos sekaligus penghuni kos bebas. Hai, perkenalkan nama aku Monika Clara dengan NIM akhir 265. Di sini aku sebagai pewawancara ibu kos dan penghuni kos. Hai guys, kenalin nama aku Eva Yunur Andriani dengan NIM akhir 267. Di sini aku sebagai pewawancara petugas keamanan dan warga sekitar. Halo teman-teman, perkenalkan saya Desinta Larissa Dujudi dengan NIM 277. Di sini saya sebagai pewawancara petugas keamanan dan warga. Dadah. Hai, saya Alan Kristo Kalendi dengan NIM 298. Saya sebagai pewawancara warga. Saya tidak setuju. Setuju nggak setuju sih? Kru keamanan sini memang nggak setuju dengan kos bebas. Saya kira kan kurang fair lah gitu. Itu nggak setuju Mbak ya. Kalau saya pribadi setuju. Nggak setuju. Tidak setuju. Kurang setuju ya. Nggak setuju, kalau di sini nggak ada yang setuju. Kurang setuju ya. Bikin ya meresahkan warga sekitar lah. Itu tergantung dari pribadi masing-masing penghuni kos ya. Kayak misalkan ada juga kalau kayak mereka di kos bebas cuma bisa ngelakuin hal kayak nakalan kayak gitu. Tapi juga ada yang emang mereka itu benar-benar butuh di kos bebas itu gitu loh. Nah itu ya tergantung pribadinya juga sih. Iya. Kayak butuh tempat untuk sekedar istirahat bareng Iya, gitu, untuk kerja kelompok. Iya gitu. Kalau di kos yang itu kan kadang nggak boleh gitu yang masuk. Sebenarnya meresahkan. Soalnya sini lingkungan kan dari satu sama warga juga. Untuk menjaga keamanan dan ketentraman warga juga. Melanggar aturan kesusilaan gitu. Yang nggak bagus ya kalau kos bebas itu karena bisa anak-anak muda saya. Karena kalau saya punya kos itu kos campur cewek-cowok, saya itu tidak masalah. Selama anak yang ada di tempat kos itu bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Karena kos bebas itu akan menimbulkan gaduh di masyarakat. Mungkin dari nggak setuju saya ngalami sendiri, saya sendiri Pak RT pernah ngalami 1-2 perjalanan kos bebas itu kayak seperti satu contohnya kos bebas itu di kampung itu ada peraturan katakan yang penting dia bersuami, tapi nikah itu kan ada nikah siri, itu yang saya alami, saya terima ya belum paham itu terjadi masalah di sini. Ya, kan menurut agama juga nggak boleh kan. Di samping itu juga ada apa namanya itu? Kalau di masyarakat itu apa dulu? Kayak itu loh, hukum masyarakat itu loh, kan juga nggak boleh kan? Hukum sosial. Yang gitu itu kan nggak boleh. Nggak bukan muhrimnya kalau orang muslim. Karena saya masih mengikut norma-norma di Indonesia yang ya kayak sebagian besar orang agamanya Islam kan. Nah, takutnya nanti mikirnya orang-orang kalau kos bebas itu cowok-cowok bisa masuk, gak ada batasannya. Nah, itu sih. Karena kos bebas ini tuh ya pastinya melanggar aturan kan, moral juga gitu. Yang nggak seharusnya kan, misal lawan jenis apalagi belum ada hubungan apa-apa tapi udah ya dalam satu kamar apa sampai bermalam gitu. Ya banyak. Sekitar sini saya kira belum ada, kayak nggak pernah dengar kita. Di sekitar sini saya tidak pernah menjumpai gitu. Salah satunya itu yang kos bebas. Yang pernah saya jumpai itu beberapa kasus. Yang pertama itu salah satunya ada istilahnya kalau zaman dulu itu ada yang jadi ayam kampus gitu ya. Ternyata dianya itu setelah ada insiden, ada laporan dari warga luar ke RT setempat, kemudian digerebek, itu ternyata orang tersebut pasangan kumpul kebo. Apa istilahnya yang pernah saya jumpai waktu itu, dia itu piaraan om-om gitu loh. Yang punya kos-kosan itu harus jeli. Musyawarah sama RT RW, ya kita kumpulkan warga. Jadi langsung kita gerbek kalau memang itu positif, masukkan cowok, masukkan cewek di area kos ini gitu. Untuk mengantisipasi kos bebas itu yang jelas
owner itu harus punya konsep dan mengecek kejelasan. Seandainya ownernya mempercayakan kos itu kepada manajemen atau orang kepercayaan, itu harus dicek, dipastikan kembali bahwa yang diberi tanggung jawab ini melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, tidak dengan maksud tidak menyalahgunakan kepercayaan dan tanggung jawab yang sudah beri owner itu tadi. Dan untuk mengantisipasi selanjutnya itu apabila memang ini ingin bikin usaha kos misalnya, harus disertai satu konsep yang jelas. Dua, di dalam kos itu harus ada peraturan yang berlaku. Tapi kan ada ya Bu, itu di beberapa tempat itu pasti kan ada kos bebas kan? Ada ya. Tapi itu gimana kok bisa sama warga itu diizinkan gitu loh? Nah itu perlu dicari. Ya. Nah, yang dicari pertama ownernya. Nah, kadang-kadang ownernya tidak tahu. Ya. Kalau kos tersebut dijadikan kos bebas, mungkin ownernya itu dia punya orang kepercayaan, bisa jadi seperti itu. Nah, orang kepercayaan menyalahgunakan, mungkin dengan ya berbagai alasan, salah satunya mungkin faktor ekonomi, pengen dapat duit banyak. Gimana caranya saya bisa menghasilkan uang tanpa mempedulikan tanggung jawab sosial? Itu yang utama, yang banyak dijumpai seperti itu. Jelas itu mempengaruhi kenyamanan lingkungan. Banyak sekali efek negatif yang timbul, apalagi ini ya ke sininya efeknya itu apa? Lebih ke masalah spiritual gitulah, terutama itu. Kalau emang kita dekat dengan lingkungan yang nggak baik, spiritual kita juga nggak baik, ya pasti efeknya itu lebih parah lagi. Kalau di sini kami kerja menjaga kos itu di bawah manajemen ya, kebetulan di sini. Nah, kita memastikan peraturan yang sudah ditentukan, misalnya anak kos masuk, data-data diserahkan. Dengan perjanjian kita sampaikan, di sini peraturan seperti ini, ya, kita sampaikan semua. Fasilitas seperti ini, biaya sekian, peraturan kos di sini seperti ini. Nanti kalau terutama untuk kita ini kos putri terutama ya, untuk jam malam. Terutama itu kita antisipasi, jangan sampai namanya sekarang pergaulan di luar kita nggak tahu. Kita menjaga saja, antisipasi bagaimana baiknya anak-anak nggak sampai terjerumus di luar sana. Nah, saya dengar-dengar kan Kak Indi ngekos di kos bebas ya Kak? Ya. Sebenarnya kalau pengalamanku sih sama seperti kos-kos yang lain. Mungkin yang bikin beda itu malah kadang-kadang dari orang luar. Kalau menurutku sendiri kadang juga kos bebas itu ya biasa-biasa aja, tergantung orangnya itu. Bebas enggaknya kan tergantung pribadi juga ya. Nah, awalnya tuh kan aku nggak tahu sebenarnya kalau kesini tuh kos bebas. Aku tuh dikasih tahu sama temen, kan aku pindah kos gitu ya. Terus kebetulan ada kos yang deket di kampus. Ya udah aku tanya-tanya di sana. Nah, ternyata itu kosnya itu kos bebas. Sebenarnya yang nyuruh aku ke situ tuh teman-temanku. Apalagi kan temanku ini banyak yang cowok ya, terus rumahnya tuh jauh-jauh. Jadi kenapa mereka nyaranin aku untuk kos bebas? Biar bisa kayak misalkan kita ini kan kuliah, jamnya kan ada kayak pagi, terus tiba-tiba jam berikutnya sore itu bisa dibuat istirahat sama teman-teman gitu. Oh gitu. Ya. Kalau di kos ini kan meskipun bebas tapi ada batasan jam untuk tamu cowok. Misalkan jam 10 malam ini tamu cowok udah nggak boleh ada di kos itu. Terus bagaimana kebebasan dalam hal keluar masuk dan menerima tamu kos itu? Nah itu kalau kebebasan sih bebas ya, boleh kayak berapa tamunya berapa, cowok apa cewek itu boleh. Pokoknya di bawah jam 10 malam. Kalau untuk akses keluar masuk kan kita di bawah sendiri, jadi kayak gampang gitu loh. Oh, berarti kalau misal ada cowok tiba-tiba masuk walaupun bukan teman Kak Indi itu berarti Kak Indi itu udah biasa aja ya, nggak merasa terganggu gitu ya? Nah itu sih sebenarnya kekurangannya. Jadi kan penghuni kosnya juga menerima tamu cowok ya. Misalnya kayak kita kan cewek, kalau di kan sebenarnya pakai baju mungkin kayak biar nyaman gitu lah. Kalau misalkan aku mau kamar mandi terus tiba-tiba ada cowok masuk tuh kayak enak gitu loh. Nah, enaknya itu sih. Iya, sedikit terganggu. Iya. Tapi di sana itu pernah ada cowok sampai ini gitu nggak Kak? Kalau sampai Indonesia aku nggak tahu ya, tapi pernah kejadian kan aku biasanya pulang malam kan banyak tugas, terus waktu aku masuk itu udah sekitar jam 12 itu ada cowok masuk juga gitu loh. Kalau urusan kebebasan dalam hal menerima tamu sih, kalau untuk masuk ya sewajarnya. Biasanya kalau ada yang penghuni ngajak teman masuk ya biasanya misal dari pagi gitu, pagi siang apa itu bebas. Cuman untuk jam keluarnya itu, untuk jam pulangnya itu ya batasnya itu cuma sampai jam 9 malam. Nah kalau emang yang biasanya kalau emang masih tetap keke ada temannya ya udah biasanya terpaksa diusir gitu. Kalau di bawah jam 10 enggak, tapi kalau di atas jam 10 itu pernah
ada teguran di grup gitu loh, kayak kan udah dikasih peraturan maksimal jam 10, kenapa masih masukin cowok kayak gitu. Ya kalau bisa jangan ada, untuk membangun moral generasi mendatang. Belum sampai sana belum ada sih, tapi namanya juga kasus bebas pasti ada kayak omongan-omongan kayak sekitar-sekitarnya gitu sih. Mungkin kayak gini ya, lebih diperketat lagi kan, ini harusnya di jam 10. Kalau udah mulai jam 10 itu kayak nggak boleh ada yang tamu cowok masuk gitu loh, soalnya kadang itu ada juga yang misalkan sampai jam 1 itu tetap ada tamu cowok tapi mereka mau buka gitu loh, sampai rame gitu. Berarti walaupun udah ada aturannya tetap aja oknum-oknum Iya, itu masih melanggar ya Kak ya? Oke. Kalau menurut Kak Indi nih, sistem keamanan kos Kak Indi sudah benar atau ada yang perlu ditingkatkan Kak? Kalau keamanan sih udah sih, kan di setiap sudut kan udah ada CCTV-nya gitu. Kalau untuk dampak langsung kepada lingkungan sekitarnya sih itu nggak ada ya, cuman jadi dampak pada perspektif itu orang tua. Jadi kayak kan orang biasanya ngeliat kan, misal ada ya orang ada, misal saya kan kos cowok nih, misal ada cewek masuk malam, apalagi di atas jam 11, di atas jam 12, itu kan udah termasuk benar-benar dini hari kan. Jadi ya orang karena saking seringnya lihat yang kayak misal lawan jenis keluar masuk gitu, ya udah jadi orang ada mikiran, banyak yang mikir negatif gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan judul kami yaitu keresahan warga Malang terkait malamnya kos bebas di sekitar Gunung Malang. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan dengan NIM 260. Perkenalkan, nama saya Andri Soekarji dengan NIM 298. Perkenalkan, saya Rizina Rasmi dengan NIM 277. Perkenalkan, nama saya Faizia Nadriani dengan NIM 267. Perkenalkan, nama saya Musa Clara dengan NIM akhir 265. Yang pertama ada identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalahnya itu yang pertama ada gangguan ketertiban umum. Kegiatan penghuni kos bebas yang tidak teratur dapat menyebabkan kebisingan dan mengganggu masyarakat sekitar. Terkadang penghuni kos bebas itu melakukan pesta di malam hari dengan menggunakan musik yang sangat keras, kemudian kendaraan yang berisik dan perilaku tidak tertib lainnya yang menimbulkan keresahan. Contohnya penghuni kos yang sering mengadakan pesta hingga larut malam dan mengganggu warga yang sedang beristirahat. Kemudian yang kedua ada masalah keamanan. Yang ketiga ada moralitas dan etika. Jadi perilaku bebas dari penghuni kos yang tidak sesuai dengan norma masyarakat setempat dapat merusak nilai-nilai moral dan budaya yang dianut oleh warga sekitar. Contohnya itu penghuni kos yang sering berperilaku tidak sopan di tempat umum sehingga mengganggu norma masyarakat setempat. Yang keempat ada kurangnya pengawasan CCTV. Jadi tidak adanya CCTV di sekitar area kos itu membuat sulit untuk memantau aktivitas dan meningkatkan risiko tindakan kriminal tanpa dideteksi. Kemudian ada kebijakan alternatif. Nah, yang pertama itu regulasi dan pengawasan. Regulasi dan pengawasan itu menerapkan peraturan yang lebih ketat dan menguatkan pengawasan terhadap kos bebas. Hal ini dapat mencakup standar kebersihan, keamanan, dan manajemen yang harus dipatuhi oleh pemilik kos atau pengelola. Yang kedua, pendidikan dan informasi. Pendidikan dan informasi itu dapat mengedukasi penghuni kos tentang tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Hal ini dapat meliputi kesadaran tentang kebersihan, pengelolaan sampah, dan pentingnya menjaga sikap dengan tidak membawa lawan jenis ke dalam kamar. Kemudian yang ketiga, pembinaan komunitas. Pembinaan komunitas itu memberikan pemahaman kepada para pemilik kos untuk tidak membuat konsep kos mereka menjadi kos bebas dan harus membuat aturan ketat untuk para penghuni kos agar tidak membawa lawan jenis ke dalam kos. Jadi selanjutnya ada solusi masalah. Yang pertama, peraturan dan pengawasan ketat. Pemerintah setempat dapat memperketat regulasi terkait penyewaan kos bebas yang termasuk memastikan bahwa semua kos bebas memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan yang tepat. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan pematuhan terhadap
peraturan ini. Yang kedua, ada sertifikasi dan lisensi, yaitu mengharuskan pemilik kos untuk mendapatkan sertifikasi atau lisensi tertentu sebelum mereka dapat menyalakan properti mereka sebagai kos bebas. Ya, kemudian di sini ada rencana tindakan. Yang pertama itu ada melakukan patroli malam dan memantau keamanan area perumahan dan membuat laporan bulanan yang diberikan kepada manajemen kos dan pihak yang berwenang setempat. Jika ingin membangun sebuah kos, kemudian jika ingin membangun sebuah kos bebas, ada baiknya untuk menerapkan suatu aturan yang dapat membatasi tindakan asusila yang tidak diinginkan seperti aturan yang khusus, contoh seperti putri pasutri atau cowok dan pasutri. Yang mana seperti contoh yang mana jika cowok yang tidak ada sangkut paut atau tidak memiliki buku nikah tidak diperbolehkan untuk menginap atau mengkos di kos tersebut. Kemudian ada memasang sistem keamanan tambahan di kos bebas seperti CCTV. Kemudian ada forum diskusi terbuka untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan penghuni kos. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana tindakan, kemudian mengadakan sesi refleksi untuk mengevaluasi pencapaian. Juga mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas tindakan ke depan. Saya tidak setuju. Kalau keamanan ini memang nggak setuju dengan kos bebas. Ada yang jadi ayam kampus itu karena itu setelah ada insiden ada orang yang melakukan dua ke RT setempat kemudian digerebek itu ternyata ini orang tersebut masih Kita gerbek kalau memang itu positif masukkan di area positif. masih seadanya kalau mereka mempercayakan kos itu kepadanya cuma kalau kepercayaan itu harus dipastikan kembali bahwa kos itu pasti kan ada kesempatan ada ya tapi itu gimana kalau bisa sama orang itu diizinkan ya itu belum dicari dia dicari kan orang tidak tahu kalau kamu sih kasuskan ada juga Kos bebas. Remaja penerus bangsa. Jangan lagi
sekian dari kelompok kami.